Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Tayyib, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada kesempatan kali ini dalam melanjutkan pembelajaran bahasa Arab untuk kelas privat Irsyad ya. Baik, pada malam kemarin kita sudah sampai pada bahasan tentang aina dengan jawabannya. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa jawaban aina itu tentu saja berkaitan dengan keterangan tempat, dan keterangan tempat yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan aina terdiri dari 3 kelompok, yakni huruf jar, ala, dan fi contohnya. Kemudian untuk berikutnya adalah dhorob makan, yakni amama, tujaha, baina yaday, khalfa, waro'a, fauqa, tahta, janiba, baina, wasata, haula, dan inda. 11 ya, ada 11. Lalu yang berikutnya ismu isyarah, yakni huna, hunaka, dan hunalika. Gitu. Dan kemarin kita sudah bahas dan juga sudah berlatih muhadatsah, termasuk juga sudah kita berlatih bersama-sama membaca Arab gundul dari aina yang dipadu dengan, yang dikombinasikan dengan kata-kata negatif, kalimat-kalimat negatif. Alhamdulillah, kita sudah bisa dan bagus ya. Termasuk juga cara membaca isim munsharif dan ghair munsharif pada saat majrur atau mudhaf ilaih. Kemarin sudah ya? Masih ingat ya? Baik, Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita. Saya akan coba buka screen. Silakan bisa lihat. Ya. Baik. Irsad, saya buat pertanyaan. Silakan jawab. Aina al-madrasatu. Coba. Kata tanya ini atau kalimat pertanyaan ini, Aina al-madrasatu, jawabannya bagaimana, Irsad? Jawabannya menggunakan jar majrur ya. Silakan. Atau boleh juga dorob. Jar majrur dulu, lalu nanti dorob. Silakan. Aina al-madrasatu. Madrasatu Di mana? Misalnya di kota, di desa, jar majrur ya. fi Madinati. Fil madinati. Fil Al-madrasatu Madinati. fil madinati. Udah. Al-madrasatu fil madinati. Baik. Al-madrasatu fil madinati.
Nah, ini jawabannya menggunakan jar majrur fil madrasati. Sekarang silakan jawab yang kedua. Gunakan dorob makan. Al madrasatu Al-madrasatu janibal baiti. janibal baiti. Oke, bagus. Al-madrasatu janibal baiti. Sudah ya. Nah, baik. Isad, al-madrasatu fil madinati ini terbuat dari apa dan apa struktur kalimatnya? Al-madrasatu apa? Fil madrasati apa? Al madrasatu mubtada, Al-madrasatu mubtada, iya bagus. Terus fil madinati khobar. fil madinati khobar. Khobarnya terbuat dari apa dan apa? Jar dan majrur. Terbuat dari jar dan majrur. Oke, sudah betul. Terus yang bawah, al-madrasatu apa? Janibal baiti apa? Al madrasatu Hah? mubtada juga. Al-mubtada juga, baik. Terus Janibal baiti khobar. khobar terdiri dari apa dan apa? Mudhof mudhof ilaih. Janibah bukan mudhof. Eh, Dzaraf. Zorof, oh iya. Sebenarnya dzaraf juga mudhof. Tetapi lebih spesifik, lebih khusus namanya ini janibah adalah dzaraf. Dzaraf makan. Nah, sebagaimana mudhof, dzaraf juga kata sesudahnya disebut dengan mudhof ilaih. Nah, jadi ini janibah adalah dzarful makan atau dzaraf saja. Al-baitinya mudhof ilaih. Oke. Dah, ini masih ingat ya, ini pelajaran kemarin. Ya, baik. Sekarang saya akan buka halaman kedua. Tadi kalimatnya adalah al-madrasatu fil madinati. Tadi saya sudah jelaskan bahwa al-madrasatu kedudukan i'rabnya adalah sebagai mubtada dan fil madinati adalah khobarnya. Khobarnya terdiri dari jar majrur. Coba terjemahkan kalimat al-madrasatu fil madinati. Apa terjemahannya? Sekolah di dalam kota. Sekolah di dalam kota atau sekolah di kota atau sekolah ada di kota ya. Sekolah ada di kota atau sekolah di kota. Oke, saya buat kalimatnya di sini. Sekolah ada di kota atau sekolah di kota. Boleh ya. Sekolah di kota atau di dalam kota. Baik. Nah, sekarang Isat, coba kalau kalimatnya dalam bahasa Indonesia begini. Di kota ada sekolah. Bagaimana kalimatnya? Sekolah ada di kota, bahasa Arabnya al-madrasatu fil madinati. Sekarang bagaimana kalau kalimatnya dibuat beda? Yani di kota ada sekolah. Eh, Di kota ada sekolah. Berarti fil madinati Fil madinati bagus. Fil madinati ya. al madrasatu. Nah, baik. Tadi saat mengatakan fil madinati al madrasatu begitu ya. Nah, baik. Nah, ini yang akan kita pelajari malam hari ini. Yang kalimat di atas ini al madrasatu fil madinati mubtadanya di awal. Dan khobar fil madinati datang sesudah mubtada. Bahasa Indonesianya terjemahnya adalah sekolah ada di kota. Terjemahkannya sekolah dulu, sekolah ada di kota. Sekarang kita balik, maaf. Di kota ada sekolah. Berarti kita sebut di kota dulu. Di kota bahasa Arabnya fil madinati. Terus ada sekolahnya bagaimana bahasa Arabnya? Nah, ini perbedaannya. Kalau yang kalimat nomor satu ini, yang di atas, ini mubtadanya di depan.
Jar majrur khobarnya sesudahnya, datang sesudahnya. Sedangkan yang di bawahnya, jar majrur di awal kalimat. Fil madinati dahulu. Jar majrur dulu. Nah, perhatikan ini. Kalau jar majrurnya di awal kalimat, maka isim sesudahnya tidak perlu menggunakan alif lam. Makanya fil madinati madrasatun tuh. Madrasatun. Sehingga kalimat bahasa Indonesianya di kota ada sekolah, di kota ada sekolah, itu bahasa Arabnya fil madinati madrasatun. Tetapi lihat kalimat yang nomor satu dan kalimat yang nomor dua, meskipun kata-katanya sama, unsur-unsur katanya ada al-madrasatu, ada fi, ada al-madinati, ada madinati, ada madrasatun, sama kata-katanya. Tetapi di sini ada perbedaan, yakni pada isim yang bukan jar majrur. Nomor satu, al-madrasatu ada alif lam. Nah, kemarin kita sudah sampaikan kalau isim ada alif lam disebut apa? Isim marifat kan? Isim marifat. Nah, sedangkan isim yang tidak diawali oleh alif lam disebut dengan apa? Isim nakirah Ya. kan? Nah, jadi kalau kita buat kalimat sekolah ada di kota, berarti sekolah dulu, berarti isim dahulu. Makanya isim di awal kalimat harus menggunakan alif lam. Dan inilah yang disebut dengan mubtada kan. Nah, tetapi kalau yang kita sebut di awal adalah jar majrur dahulu, maka isim sesudahnya harus nakiro. Makanya fil madinati madrasatun. Tun bertanwin karena tidak diawali oleh alif lam. Dan ini adalah isim munsorib, isim yang bertanwin. Kalau tidak ada alif lam berarti bertanwin isim munsorib itu. Nah, sehingga kalau kalimat diawali oleh jar majrur, maka isim sesudahnya itu biasakan atau haruskan nakiroh. Jadi tidak ada alif lam. Fil madinati madrasatun. Jadi artinya atau terjemahnya adalah di sekolah, maaf, di kota ada sekolah, begitu. Ini dari segi makna. Lalu dari segi i'rab, dari segi kedudukan kata, tadi saya sampaikan al madrasatu apa namanya? Yang nomor Mubtada. satu, kalimat nomor satu, mubtada kan? Yang kalimat nomor satu nih, yang di atas. Al madrasatu mubtada. Fil madinati khobar. Khobarnya terdiri dari jar majrur kan? Oke. Lalu bagaimana dengan fil madinati madrasatun, kalimat yang nomor kedua? Fil madinati kan jar majrur juga. Hanya beda posisi. Kalau kalimat nomor satu, fil madinati, datang sesudah mubtada. Nah, yang nomor dua ini, kalimat nomor dua, fil madinati jar majrur ditempatkan di awal kalimat. Nah, ketahuilah, sebagaimana fil madinati dalam kalimat yang pertama adalah khobar, maka fil madinati yang ada pada kalimat yang kedua, yang ditempatkan di awal kalimat itu juga khobar. Tetapi khobarnya ditempatkan di awal kalimat, didahulukan. Didahulukan dari mubtadanya atau didahulukan sebelum mubtadanya. Nah, jadi fil madinati pada kalimat yang kedua ini sama namanya khobar juga, i'rabnya khobar juga. Tetapi karena khobarnya di awal kalimat didahulukan dari mubtadanya, maka namanya disebut dengan khobarun muqaddamun atau kita mudahnya sebut khobar muqaddam. Khobarun artinya khobar, muqaddamun artinya yang didahulukan. Didahulukan dari mana? Dari mubtadanya. Mana mubtadanya? Ya kata sesudahnya, isim yang datang setelahnya. Apa? Madrasatun. Ya, madrasatun ini mubtada. Nah, tetapi kan kita tahu mubtada itu biasanya adalah isim di awal kalimat. Nah, karena madrasatun ada mubtada yang diakhirkan setelah jar majrur, setelah apa khobar muqaddamnya, setelah khobarnya, maka ada gelar baru, ada tambahan namanya, yakni mubtadaun makhorun, artinya mubtada yang diakhirkan, mubtada yang ditangguhkan.
Nah, jadi kalimat fil madinati madrasatun, fil madinati tetap namanya adalah khobar, tetapi karena didahulukan di atas mubtada'nya, maka disebut dengan khobar muqaddam. Sedangkan madrasatun, isim yang datang sesudah jar majrur itu, sesudah khobar muqaddam itu disebut dengan mubtada muakhar, artinya mubtada yang diakhirkan. Nah, lalu apa perbedaan dari sisi bentuk antara mubtada dan mubtada muakhar? Nah, ketahuilah perbedaan antara mubtada dan mubtada muakhar itu terletak pada kata sebelum kata itu, terletak pada sesuatu sebelum kata itu, yakni adanya alif lam atau tidak ada alif lam. Kalau mubtada yang biasa, yang normal pada umumnya, yakni yang berada di awal kalimat, selalu menggunakan bentuk ma'rifat. Nah, kalau ma'rifatnya bukan berupa nama orang atau nama kota atau sejenisnya, maka ma'rifatnya caranya adalah dengan menambahkan alif lam sebelumnya. Makanya al-madu satu. Sedangkan mubtada makhor tidak diawali oleh alif lam. Dan karena tidak diawali oleh alif lam, maka bertanwin. Kalau isimnya adalah munsorib. Begitu ya, Isa ya paham ya? Jadi dari segi i'rabnya beda. Al-Marsatu fil Madinati dengan fil Madinati Marsatun, i'rabnya ada perbedaan. Yang pertama, yang kalimat pertama, Al-Marsatu mubtada, namanya mubtada saja, dan fil Madinati adalah khobar yang terdiri dari jar majrur. Sedangkan kalimat yang kedua, fil Madinati Marsatun, fil Madinati adalah khobar muqaddam yang terdiri dari jar majrur. Sedangkan Marsatun adalah mubtada muakhar. Sampai sini paham? Hmm. Ya, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalimat yang pertama lihat. Al-madrasatu fil madinati. Sekolah ada di kota. Coba buatkan kalimat pertanyaan untuk jawaban atau untuk pernyataan al-madrasatu fil madinati. Apa pertanyaan yang tepat untuk al-madrasatu fil madinati? Silakan Isyad apa? Aina al-madrasatu. Nah, yang tadi. Aina al-madrasatu. Aina al-madrasatu. Tuh, ya betul. Sekarang kalau kalimatnya fil madinati madrasatun. Apa pertanyaan yang tepat? Di kota ada sekolah. Apa pertanyaannya? Hmm. Aina fil madinati. Apa artinya aina fil madinati? Aina itu artinya apa aina? Di mana? Fil madinati di kota. Masa di mana di kota? Bagaimana? Jawabannya nanti apa? Berarti bukan aina fil madinati bukan. Coba bahasa Indonesianya aja dulu. Di kota ada sekolah. Coba buat kalimat pertanyaan dari ungkapan di kota ada sekolah. Ada apa di kota? Ada apa di kota? Beda kan dengan di mana sekolah kan beda. Ada apa di kota? Coba sekarang Arabkan. Ada apa di kota? Apa bahasa Arabnya? Ada ada apa? Nah, baik. Saya sampaikan. Untuk untuk menanyakan ada apa, bahasa Arabnya cukup menggunakan kata maza. Maza itu apa arti awalnya. Tetapi dalam konteks ini maka memahaminya dengan maza itu dengan ada apa. Jadi ada apa? Di kota apa bahasa Arabnya tadi? Fil Madinah. Fil Madinati. Jadi ada apa di kota bahasa Arabnya apa? Masa fil madinati. Nah, begitu saja. Maza fil Madinati. Begitu. Maza fil Madinati. Jawabannya fil Madinati madrasatun. Gitu ya. Jadi kalimat yang pertama dan kedua ini strukturnya agak berbeda. Nanti membuat pertanyaannya juga berbeda. Oke. Jadi di sini mubtadanya ada al-madrasatu dan madrasatun. Marifatnya al-madrasatu, nakiranya madrasatun. Ini gairul akil atau akil? Bisa. Wairu akil. Gairul akil ya. Nah, sekarang kita coba buat kalimat yang terbuat dari
lil akil atau untuk yang berakal. Misalnya begini. Atajiru amamad dukani. Pedagang itu di depan toko. Tuh. Atajiru amamad dukani. Coba kita ulas dulu. Atajiru apa kedudukannya? Mubtada Ada kabarnya mana? mendudukan Terbuat dari apa dan apa? eh, sorof dan mudhof ilaih. Huruf dan mudhaf ilaih. Bagus. Nah, sekarang coba diubah posisinya. Mubtada diakhirkan, khobar dikedepankan. Amamat dukani tajirun. Nah, udah paham sekarang. Alhamdulillah. Simple ya, Ustaz ya. Amamad dukani tajirun. Tuh, tajirun ada alif lam tidak? Ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada alif lam tajirun? Karena eh, kedudukannya sebagai mubtada muakhar. Ah, begitu. Jadi tajirun ada mubtada makhor. Dan mubtada makhor cirinya tidak usah ada alif lam di awal. Sedangkan amamad dukani apa kedudukannya? Khabar muqaddam. Khobar muqaddam. Bagus, alhamdulillah. Baik. At-tajiru amama dukani. Terjemahkan dulu dalam bahasa Indonesia. Ya, pedagang di depan toko. Pedagang di depan toko. Kalau yang amama dukani tajirun apa terjemahannya? Di depan toko ada pedagang. Di depan toko ada pedagang atau ada seorang pedagang. Ya, bagus. Nah, sekarang coba buat pertanyaan dari dua kalimat ini. Yang pertama apa? Yang di atas. Ainat tajiru. Bagus. Aina at-tajiru. Aina at-tajiru. Terus kalau yang bawah, amama dukani tajirun apa pertanyaannya? Mada amamat dukani. Maza apa artinya maza? Ada apa? Tajirun apa artinya? Pedagang. Pedagang itu orang atau benda? Orang. Cocok nggak kalau kita nanya? Ada apa di depan toko? Jawabannya di depan toko ada pedagang. Cocok nggak? Cocok tidak? Oh, kurang. Tidak cocok. Jadi pertanyaan untuk Ama Madukani, maaf. Ama Madukani Tajirun pertanyaan yang tepat atau gini dulu. Ama Madukani Tajirun kan terjemahnya di depan toko ada seorang pedagang. Nah, di depan toko ada seorang pedagang. Coba buat dari apa pertanyaan dalam bahasa Indonesianya. Di depan toko ada seorang pedagang. Hmm. Siapa di depan toko? Siapa di depan toko atau ada siapa di depan toko? Nah, berarti kalau ada siapa di depan toko bahasa Arabnya apa? Kita terjemahkan saja dari Indonesia ke bahasa Arab. Siapa bahasa Berarti. Arabnya apa? Nah, nah, Jadi man amama dukani begitu. Tuh, man amama dukani. Siapa di depan toko atau ada siapa di depan toko? Nah, jadi kesimpulannya untuk kalimat yang terbuat dari jar majrur di awal atau jar majrur atau dzaraf mudhof ilaih atau jika ada kalimat yang diawali oleh khabar muqaddam yang terdiri dari jar majrur atau maka mubtada makhrajnya perhatikan. Kalau mubtada makhrajnya adalah akil berakal, maka kalimat pertanyaan untuk dia menggunakan man. Man amama dukani contohnya. Tetapi kalau mubtada makhrajnya terbuat dari ghairul akil yang tidak berakal, maka gunakan maza seperti yang tadi sudah kita contohkan. Sedangkan struktur i'rabnya, kedudukan kata dalam i'rabnya sama baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Kalau
isim nakirah sesudah jar majrur atau mudhof atau dzaraf dan mudhof ilaih, maka isim nakirah itu sebagai mubtada makhor, baik terbuat dari akil maupun li ghairil akil. Paham Ustaz ya? Hah? Nah, begitu. Selamat, alhamdulillah. Selesai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.